Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arli Febriawan, NPM 2053053036 dari kelas 3 program studi PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah teori apresiasi sastra, yaitu menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari film yang berjudul Serdadu Kumbang. Baiklah, di sini saya akan menerangkan dulu yaitu unsur intrinsik film Serdadu Kumbang. Apakah itu unsur intrinsik? Jadi, unsur intrinsik adalah unsur yang mengembangkan cerita dari dalam. Sinopsisnya itu, jadi saya akan bercerita sedikit. Tahun lalu, murid-murid di hampir seluruh Indonesia banyak yang tidak lulus ujian nasional. Berbekal pengalaman itu, guru-guru SD dan SMP 08 semakin memperketat sistem pembelajaran dan mengajar. Namun, penegak disiplinan yang laku menimbulkan dampak bagi murid-murid yang masih dalam usia pertumbuhan. Paling tidak bagi Amek, Aceh, dan Umbe. Amek adalah salah satu murid dari sekian banyak murid SDN 08 yang tidak lulus ujian tahun lalu. Sebetulnya Amek adalah anak yang baik, namun sifatnya yang introvert, keras hati, dan cenderung jahil, membuat ia sering dihukum oleh gurunya di sekolah. Sebaliknya minum kakaknya ia duduk di bangku SMP dan selalu juara kelas. Ia juga sering menjuarai lomba matematika sekabupaten. Sederajat piala di sertifikat berjajar di ruang tamu mereka. Minun adalah ikon sekolah, kebanggaan keluarga dan masyarakat. Minun dan Amek tinggal bersama ibunya, Siti, di desa Mentar, suatu desa yang terletak di puncak bukit jauh dari perkotaan. Suami Siti, Zakaria, sudah 3 tahun bekerja di Malaysia, tapi tidak pernah pulang, apalagi mengirim mereka uang. Di luar desa indah yang tertata rapi itu, ada sebuah pohon yang tidak begitu tinggi, namun letaknya persis di bibir tebing, menghadap ke atas. Orang kampung sekitar menyebutnya pohon cita-cita. Pohon itu memang unik. Hampir di setiap dahan diikat dengan tali yang menuju ke bawah karena ujungnya diberi pemberat. Secari kertas bertuliskan nama seorang berikut cita-citanya dan dimasukkan ke dalam botol berwarna-warni hingga pohon cita-cita itu terlihat begitu indah. Nah, langsung saja kita masuk ke judul. Judulnya yaitu Serdadu Kumbang. Judul film Serdadu Kumbang menggambarkan tentang suasana seorang anak yang meraih cita-cita dengan semangat seperti seorang serdadu atau tentara. Lalu kita masuk ke tema. Tema dibagi menjadi 2 dalam cerita itu, yaitu tema minor dan tema mayor. Tema minor itu sejarah dan pengetahuan itu penting. Buktinya, Amek ditanya tentang apa kabar Indonesia hari ini. Lalu ia menjawab, Indonesia bermain bola. Lalu salah satu teman prianya bertanya tentang Laut Atlas. Ternyata itu bukan laut, melainkan Selat Atlas karena diapit oleh 2 daratan atau gunung. Lalu usahakan jangan pernah terlambat ketika bersekolah. Buktinya, Amek dan teman-temannya yang terlambat masuk sekolah dengan berbagai macam alasan. Lalu pikirkan cita-cita mulai dari sekarang dan jangan pernah malu untuk menunjukkan cita-citamu. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Buktinya, Amek berkata bahwa cita-citanya adalah polisi.
Acan ingin menjadi kiai, tapi Amek malu ketika ditanya apa cita-citanya. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Dia takut teman-temannya nanti mengejeknya karena kekurangannya. Sebagai seorang pelajar, bangunlah pagi-pagi. Itu buktinya Amek, Acan, Umek, dan kawan-kawan terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Tema mayor itu pengetahuan, cita-cita, dan disiplin itu penting untuk masa depan kita nanti. Lalu kita masuk ke penokohan. Penokohan itu ada dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Di dalam cerita Serdadu Kumbang ini, tokoh yang membawa pesan dari cerita yang dimainkan, yaitu menurut hemat saya tokoh utama dalam film Serdadu Kumbang adalah Amek. Buktinya Amek yang muncul pertama kali di film dan menjadi pusat dalam film ini. Lalu tokoh tambahan itu dibagi menjadi dua, tokoh tambahan sekunder dan tokoh tambahan komplement. Tokoh tambahan sekunder itu yaitu Umbe, Acan, dan Minun. Sedangkan tokoh tambahan komplement yaitu Pak Alim, Pak Openg, Ketut, dan Jakaria. Lanjut ke tokoh juga dibagi menjadi dua, tokoh nyata dan tokoh maya. Tokoh nyata yang benar-benar muncul dalam cerita itu adalah Amek, Umbe, Acan, dan lain-lain. Sedangkan tokoh maya yaitu tokoh yang hanya disebut-sebut saja, seperti orang Malaysia dan guru Indonesia. Buktinya tokoh di atas tidak ikut film ini, tidak muncul. Terbukti oleh ucapan Pak Zakaria. Dulu orang-orang Malaysia datang ke Indonesia minta dikirim guru dari Indonesia. Kita lanjut ke alur cerita. Jadi alur cerita film Serdadu Kumbang itu adalah alur maju. Terbukti dari urutan alur di atas adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu selanjutnya setting atau latar dibagi menjadi 5, yaitu setting tempat, waktu, budaya, suasana, dan alat. Tempatnya itu dominan di rumah Amek, sekolah, bawah pohon cita-cita. Lalu waktunya itu pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Sedangkan budayanya adalah sekolah. Suasananya yaitu duka, senang, dan bingung. Lalu alatnya ada antena, handphone, kabel, lalu es batu, kuda, botol, pohon, surat. Nah, itulah tadi penjelasan dari unsur intrinsik. Lalu penjelasan yang kedua adalah unsur ekstrinsik, yaitu unsur ekstrinsik adalah dari aspek ekonomi. Amek menukarkan seekor anak kambing dengan handphone. Lalu aspek sosial, Bu Imbok membantu orang-orang tua untuk membaca. Yang ketiga, aspek moral itu Amek berkorban untuk teman-temannya agar dapat mengikuti ulangan. Lalu yang selanjutnya adalah hal yang berkaitan dengan dunia nyata. Hal yang berkaitan itu ada 4, yaitu anak-anak pernah terlambat ke sekolah,
orang tua ada yang menjadi TKI di Malaysia, murid-murid pernah dihukum dan dimarahi, dan yang terakhir banyak orang tua yang buta huruf. Yang selanjutnya adalah hal yang patut diteladani. Itu ada 6. Yang pertama, rela berkorban. Yang kedua, rela berkorban untuk teman-temannya. Yang kedua itu memikirkan cita-cita mulai dari sekarang. Yang ketiga adalah berpikir tentang masa depan. Yang keempat, tidak rendah diri. Yang kelima, jangan pernah menyerah. Yang keenam adalah belajar dengan giat. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari uraian di atas atau yang penjelasan saya di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa film ini layak ditonton oleh seorang pelajar karena mengandung unsur-unsur positif yang membangun cerita ini. Jadi dalam cerita itu menceritakan sebuah anak yang ingin mengejar cita-citanya supaya tercapai. Jadi untuk pesan saya untuk pelajar atau anak-anak yang bersekolah, kejarlah impianmu setinggi mungkin. Jangan pernah menyerah, putus asa. Capek itu boleh, tapi jangan sampai menyerah. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.